Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan, uridu alayya, ditampakkan, disodorkan kepadaku, ya, awalu salasatin, permulaan dari 3 orang yang masuk surga dan permulaan dari 3 orang yang masuk neraka. 3 orang yang masuk surga dan 3 orang yang masuk neraka. Fa amma awalu salasatin yadkhulunal jannah, adapun permulaan orang yang 3 masuk surga, fasyahidu, yakni orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu awal marah, orang yang masuk surga. Ya. Yang kedua, wa abdun mamlukun, ya, seorang budak yang dimiliki oleh tuannya, lam yashghaluhu riqud dunya an ta'ati rabbih, tapi dengan kebudakannya dia, dengan status budaknya dia, ya, di dunia tidak menyibukkan dia di dunia untuk, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya boleh jadi budak, ya, tapi kalau malam dia beribadah. Ya. Jadi kesibukannya menjadi budak di dunia, ya, tidak menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka budak yang seperti itu, walaupun di dunia dia menjadi budak, ya, ternyata orang yang masuk surga awal marah pertama kali. Kemudian yang ketiga, fakirun dhaifun dzu'yalin. Ya. Orang yang fakir, ya, kemudian dia lemah, enggak sombong, dia punya keluarga, tuh, sabar dengan kefakirannya, sabar dengan kemiskinannya. Wa awaluman salah satun yadkhuluna nar, dan permulaan 3 orang yang masuk, ya, ke dalam neraka, fa amirul mustalid, ya, pemimpin yang zalim, ya, kepada rakyat, wa dzu saurati minal mal la yu'ta zakah, dan yang kedua, orang yang punya harta banyak tapi dia tidak memberikannya untuk zakat, dia tidak mentasarrufkannya untuk zakat. Padahal di situ ada harta, ya, orang lain, ada harta anak yatim, ada harta fakir miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, fakirun fakhurun, ya, orang miskin, fakir, ya, yang sombong. Ya. Kalau fakir sama miskin itu beda-beda tipis. Ya, fakir sama miskin beda-beda. Di dalam kitab, ya, Safinatun Najah, ya, itu diterangkan fakir itu, ya, umpama dia punya, ya, Mabadiul Fikih yang dulu kita kaji itu, umpama dia punya kebutuhan sehari itu 10.000, kemudian pendapatannya nggak sampai 50%. Kebutuhannya pokoknya 10.000, tapi pendapatan pokoknya nggak sampai 50%, berarti nggak sampai 5.000, ya. Padahal dia butuh sehari 10.000 misalnya, dia cuma dapat 3.000, 2.000, 4.000, ya, itu fakir tuh, ya. Kalau miskin, kebutuhan pokoknya, ya, dia punya uang 10.000, kebutuhannya 10.000 misalnya. Kemudian pendapatannya sehari nggak sampai 100%, tapi di atas 50. Di atas 50%. 6.000, 7.000 gitu fakir. Ya. Jadi ada perbedaan antara fakir dengan miskin. Kalau dia bilang lebih enak mana, fakir sama miskin? Ya. Ya lebih enak kaya, gitu kan. Lebih enak kaya. Tapi lebih parah fakir daripada miskin. Maka di dalam kitab itu kebanyakan yang mengidentikan dengan kata-kata fakir, ya, karena fakir itu di bawah sekali, gitu kan. Nah, ya, orang yang bisa masuk neraka duluan tuh, yuk, kata Kanjeng Nabi, fakirun fakhur, orang miskin yang sombong, ya, sombong dengan kefakirannya, gitu ya. Apa yang disombongin, oh, fakir, ya. Kalau dia sabar dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya, masuk surga itu lebih cepat tuh. Ya, kalau dia taat, ya,
Ya fakir, dia taat, dia sabar. Ya, itu bisa-bisa masuk surga kabarkil khatib. Masuk surga itu tanpa seperti kilat menyambar. Ya. Apa yang mau dihisap gitu kan? Orang hartanya kagak ada. Ya, sedangkan ya seorang suami ya, seorang suami maka lebih berat tuh ya hisapnya suami dibanding perempuan, dibanding istri. Ya. Kenapa? Kalau istri cuma menerima hasil dari suami. Istri nerima hasil dari suami, suami itu ya. Suami dipertanyakan tuh, ya, dapat duit, duitnya dari mana? Buat apa? Ya. Beli motor, dapat uangnya dari mana? Motornya buat apa? Gitu kan. Beli rumah, dapat duitnya dari mana? Gitu. Suami itu, ya. Tapi hebatnya suami juga, ya. Dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan, setiap sekecil apapun nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya itu pahala. Sekecil apapun nafkah yang diberikan suami kepada istri itu pahala. Sedekah tuh. Ya. Pun ya istri sama tuh. Ya, sekecil apapun ya pekerjaan rumah yang dilayani oleh istri ya untuk suaminya dan anaknya itu jadi pahala tuh. Asalkan istrinya ikhlas. Ya. Oleh ngulek sambil ngedumel-dumel mah, gitu kan. Ngulek si ngulek, masak si malak, tapi dumel aja gitu kan. Ya. Istrinya ikhlas, suaminya ikhlas, berkah tuh.